Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi ini kita akan bincang-bincang dengan siapa ya, dan juga temanya apa nih hari ini. Nah, tema kita hari ini yaitu peduli kesehatan mental. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Mbak Fanika Oktia dari Direktur Biro Konsultasi Psikologi Hijau Bengkulu. Selamat pagi Mbak Fani. Halo, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Mbak Fani, ini Agnes pengen tahu dulu nih, sebenarnya konsultasi psikologi hijau itu apa sih Mbak? Oke, Biro Konsultasi Psikologi Hijau itu adalah lembaga ya yang di dalamnya ada lulusan-lulusan psikologi yang dikembangkan di Bengkulu. Kita fokus untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat di Bengkulu tentang pentingnya kesehatan mental. Kemudian kita juga bergerak di bidang industri dan organisasi seperti untuk proses rekrutmen, training karyawan gitu kan. Kemudian ada juga untuk di bidang pendidikan seperti tes anak mau masuk sekolah, kesiapannya seperti itu. Ada juga training-trainingnya Iya, ya? ada trainingnya juga. Jadi Biro Konsultasi Psikologi Hijau itu ada beberapa divisi. Ada divisi psikologi pendidikan, ada psikolog pendidikannya di sana. Iya. Ada divisi klinis, ada psikolog klinisnya di sana. Kemudian ada divisi industri dan organisasi, itu juga ada psikolog PIO-nya, psikolog industri dan organisasi. Ada 3 divisi tadi ya. Betul, Berarti ada emang nggak semata-mata psikologi itu punya gangguan, terus juga ada tekanan. Nggak semata-mata itu ternyata. Nggak semata-mata ya. itu ya, nggak cuma kalau itu mungkin di bagian klinis Iya. ya, kalau misalnya memang ada yang merasa gangguan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya butuh layanan psikologi pendidikan, misalnya anaknya anak saya udah bisa nggak ya masuk SD gitu ya, dilihat di tes kesiapan sekolahnya bisa gitu. Terus misalnya kalau yang terakhir kemarin kita ada kegiatan di Jambi, salah satu instansi di Jambi minta kita kan itu untuk training karyawan, peningkatan kapasitas SDM-nya seperti apa gitu. Oke gitu. Emangnya background dari Kak Fani ini dari mana sih, Mbak? Sampai bisa buka biro konsultasi ini? Oke, kalau untuk dibuka itu kan kita tim ya, Iya, teamwork teamwork, ya, salah satu bareng-bareng. Salah pencetusnya lah satu ya. lah ya, iya. Kalau saya sendiri lulusan dari Universitas Tarumanegara, S1 psikologi di sana. Kemudian saya juga lanjut S2 Sains Psikologi di universitas yang sama gitu. Nah, saat ini kebetulan saya juga sedang kuliah lagi mengambil profesi klinis di Universitas Persada Indonesia YAI di Jakarta juga. Gitu. Masih proses sekarang ya kalau profesi klinis ini ya? Masih proses, sebentar lagi mau istilahnya praktik kerja lapangan lah bulan depan di RSJ. Iya. Ini sudah berapa lama sih Mbak jadi psikolog? Disclaimer dulu ya, kalau psikolog itu kan ini akan menuju prosesnya nih. Iya. Saya baru mau baru mengambil mengambil yang untuk ini profesinya ya, ya profesinya. gitu. Tapi saya udah lulus praktisi psikologi itu S2 itu dari 2016 sudah lulus gitu. Jadi sebelumnya kerjanya di bagian rekrutmen, di bagian SDM gitu ya di perusahaan. Kemudian saya kembali ke Bengkulu untuk dilihat di Bengkulu ada peluang untuk menyadarkan lagi masyarakat tentang kesehatan mental. Akhirnya berkumpul sama teman-teman, yuk kita bikin lembaga gitu. Plus sambil saya mengajar juga di sini gitu. Berarti ada tesnya dulu ya sebelum ngambil profesi psikolog ini ya? Betul, ada sekolahnya Ada sih sekolahnya, ya. ya. Ngambil profesi itu ada sekolahnya. Orang yang dikatakan psikolog itu adalah yang sudah menempuh pendidikan profesi psikologi. Ada kalau sekarang itu ada magister profesi ya kan. Kemudian kalau di beberapa tahun lalu setelah S1 ada pendidikan profesinya gitu. Itu harus lulusan S2 atau S1 juga bisa? S1 lulusan psikolog misalnya seperti itu?
ini kebetulan kurikulumnya baru berubah lagi di tahun Oh, ini dari HIMSI ya, Himpunan Psikologi gitu ya. Kalau di lulusan yang tahun dulu gitu ya, S1 sudah bisa menjadi psikolog dengan dia mengambil pendidikan profesinya gitu kan. Kemudian mulai tahun berapa saya lupa, pendidikannya berubah kurikulumnya, habis S1 wajib ambil magister profesi. Jadi dia kayak double degree, setelah S2 baru dia ngambil magister profesi gitu kan. Nah, kalau yang di tahun ini rencananya mau dibalikin lagi kayak kurikulum dulu. Jadi ya. abis S1 asal kalau misalnya ngambil pendidikan profesi psikologi nanti bisa jadi psikolog umum gitu. Nah, tadi kan Mbak cerita ya kalau misalnya psikolog ini banyak ya divisinya ya, beda-beda, ada 3 tadi ya. Tapi kalau dari fokus Biro Konsultasi Psikologi Hijau ini lebih ke arah mana sih Mbak? Kalau kalau psikologi itu kan tadi macam-macam ya, memang ada klinis, pendidikan, industri dan organisasi. Kebetulan kalau di BKP Hijau, kalau saya singkatnya, kita tuh main di 3 ranah itu sebenarnya. Tapi memang yang lebih banyak kita lakukan adalah di proses training, rekrutmennya gitu ya. Kemudian di pendidikannya juga. Kalau yang klinis memang ada orang yang mau konsultasi, cuma memang masih belum terlalu banyak. Itulah makanya kita juga pengen memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Kalau udah ngambil profesi psikolog nih Mbak ya, 3 divisi itu harus dikuasai nggak sih Mbak? Atau boleh salah satu kita ambil? Oh, kalau misalnya pendidikan profesi psikolog ya, kalau yang kurikulum lama itu sebenarnya 3-3-nya pendidikan profesi psikolog itu. Jadi nanti pada saat praktek kerja lapangannya ada di sekolah, ada di industri, atau ada di individual ya, yang klinis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang beberapa tahun lalu, yang baru kemarin gitu ya, magister profesi itu sudah dispesifikasikan. Jadi ada yang magister profesi klinis, magister profesi PIO, atau magister profesi pendidikan gitu. Jadi nggak semuanya gitu ya, jadi memang ada yang spesialisnya gitu. Nah, untuk per tahun 2023 ini, kalau nggak salah ini mulai di akhir tahun ini, nanti mereka jadi kembali lagi ke kurikulum lama, habis S1 sudah bisa mengambil pendidikan profesi umum lagi. Jadi semuanya harus praktikum lagi gitu. Cuman nanti kalau mereka mau atau kita mau spesialis gitu kan, nanti sekolah lagi gitu. Kayak dokter ya, berarti ya, mau ngambil spesialis kuliah lagi. Iya, gitu jadi ya. umum dulu, lulusnya psikolog umum, nanti kalau mau ngambil spesialis klinis, kuliah lagi klinis, atau mau ngambil spesialisasi pendidikan, kuliah lagi gitu. Mbak kemarin ngambil pendidikan di mana Mbak? Kalau saya itu S2-nya di ya? Universitas Tarumanegara. Berarti sebenarnya. merantau ya kemarin ya? Memang iya. aslinya Bengkulu? Aslinya Bengkulu. Pulang ke Bengkulu memang untuk memutuskan membuka biro konsultasi ini? Oh, enggak juga Enggak sih. juga. Karena kebetulan saya melahirkan di Bengkulu, terus akhirnya saya ngajar di salah satu kampus di Bengkulu. Terus ya udah akhirnya kita membuka biro gitu. Oh, mengajar itu sejalan dengan profesi Mbak sekarang atau enggak? Iya, jadi dosen psikologi di salah satu kampus di Bengkulu, di Stikes Trimandiri Sakti. Di Stikes Trimandiri Sakti. Iya. Ya. Kalau menurut Mbak Fani sendiri, seberapa penting sih kesehatan mental bagi diri kita sendiri? Penting banget. Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya sehat mental tuh apa sih, gitu kan. Sehat mental itu orang dengan sehat mental itu orang yang mampu mengenali potensi diri kita gitu ya. Kemudian kita juga mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu ya. Terus kita juga berperilakunya juga adaptif. Kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian kita bisa berkontribusi di sosial, pekerjaan kita dilakukan dengan baik. Nah, itu dikatakan dengan orang sehat mental. Jadi sangat penting karena itu akan berpengaruh, kesehatan mental kita tuh berpengaruh dengan diri kita dan lingkungan kita gitu. Berarti kalau misalnya di dunia kerja juga berpengaruh kalau misalnya kita ada Betul. kesehatan atau juga dari sekolah dan sebagainya ya Mbak ya? Betul, itu sangat berpengaruh. Tapi kalau tadi kan Mbak cerita tentang divisi pendidikan tadi, itu kebanyakan mereka tuh konsul karena apa?
Kalau di psikologi pendidikan, biasanya anak-anak untuk tes kesiapan sekolah, misalnya usianya belum cukup, kurang 2-3 bulan, Tapi tapi udah sudah mau pengen masuk ya. anaknya gitu kan, dites dulu, tes motorik halusnya, motorik kasarnya, kemudian tes kemampuan berpikir anaknya gitu kan, memorinya dari alat-alat tes psikologinya gitu kan. Nah, itu bisa itu. Atau misalnya anak saya kesusahan belajar nih, ada kesulitan belajar, coba dicek dulu. Jadi lebih dicek lagi tumbuh kembang anaknya udah sesuai usia perkembangannya atau belum gitu. Kalau yang di divisi industri dan organisasi tadi gimana Mbak? Kalau yang di divisi industri organisasi itu lebih ke training misalnya, rekrutmen pertama. Jadi di awal itu kita ada kerjasama sama beberapa instansi untuk proses rekrutmen. Salah satu direkturnya gitu kan. Kemudian kita ada trainingnya juga. Kita biasanya tuh kalau di BKP Hijau dibarengin sama outbound. Ada outbound-nya. Iya, ada outbound-nya. Ya. Jadi ada indoor training, ada outdoor-nya gitu. Jadi pengalaman belajar yang ada di dalam kelas itu kita juga aplikasikan di belajar di luar kelas, karena ketika kita belajar langsung misalnya, oh komunikasi itu begini-begini secara teoritis ya, Iya, orang iya, juga iya. tahu bisa baca buku, tapi ternyata ketika diaplikasikan di permainan-permainan yang mengasah mereka untuk berkomunikasi di lapangan itu jadi lebih seru gitu, dan mereka jadi oh iya ya, ternyata kalau misalnya kita mau mengkomunikasikan sesuatu pesannya harus jelas misalnya Benar, gitu benar. kan. Nah, mereka dapat insight di sana gitu. Oke Mbak Fani, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli kesehatan mental. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.